Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Video kali ini saya akan membahas mengenai sistem limfatik. Mungkin ada yang belum tahu sistem limfatik itu apa. Nah, maka dari itu, simak video kali ini dengan baik ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Dek Stiarini dengan NIM 181304103 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Topik pembahasan yang akan dibahas hari ini, yang pertama itu ada tujuan praktikum, yang kedua landasan teori, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat prosedur, dan yang terakhir pembahasan. Tujuan praktikum dari sistem limfatik ini yaitu mempelajari dan memahami proses peredaran limfe. Landasan teori. Sistem limfatik adalah jaringan, pembuluh, dan organ yang bekerja bersama untuk memindahkan getah bening kembali ke sistem peredaran darah. Sistem ini melibatkan jaringan pembuluh secara luas yang melewati hampir semua jaringan tubuh. Pembuluh limfe atau getah bening berperan dalam penyerapan cairan dan makromolekul dari jaringan dan mengambil lipid pada usus. Bahkan, pembuluh limfe juga mengangkut antigen dan leukosit di antara jaringan perifer atau jaringan paling luar, kelenjar getah bening, dan darah. Karena hal itu, pembuluh ini penting dalam induksi dan regulasi respons sistem imun. Pembuluh limfe merupakan bagian dari sistem limfatik yang merupakan sistem pertahanan sekunder. Sistem pertahanan primer dilaksanakan oleh kulit dan membran mukosa. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada buku ajar anatomi dan fisiologi manusia, yang kedua atlas anatomi, dan yang ketiga buku sumber lain yang relevan. Prosedur pelaksanaannya yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang didapatkan pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar, maupun internet. Pembahasan yang pertama ada perbedaan komponen darah dan limfa. Darah itu sebagai jaringan yang terdiri atas plasma yang merupakan cairan air yang mengandung sejumlah kecil bermacam-macam garam, protein, lemak, dan glukosa. Di dalamnya terdapat eritrosit, leukosit, monosit, dan juga trombosit. Sedangkan limfa itu mengandung protein dan sel darah merah kurang, tapi kandungan sel darah putih lebih banyak. Fungsi dari sistem limfa. Yang pertama, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Salah satu fungsi sistem limfatik adalah membantu mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh. Sistem limfatik akan mengumpulkan cairan dari jaringan tubuh lalu mengembalikan kelebihan cairan dan protein ke dalam pembuluh darah. Kemudian yang kedua itu ada penyerapan sebagian lemak makanan dalam usus. Fungsi limfatik berikutnya adalah penyerapan sebagian lemak makanan dan protein dalam usus untuk dibawa kembali ke aliran darah. Kemudian yang ketiga yaitu melindungi tubuh dari zat asing yang mengganggu kekebalan tubuh. Fungsi sistem limfatik yang paling utama adalah melindungi tubuh dari zat asing yang dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Sistem limfatik menghasilkan dan melepaskan limfosit, yakni sel darah putih khusus, untuk menghancurkan zat asing seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses sistem limfe. Dapat dilihat pada slide, ini merupakan bagian dari proses sistem limfe. Proses jalan limfe dimulai dari keluarnya cairan yang disebut cairan interstisial, yang mengandung zat-zat makanan di dalamnya keluar dari kapiler darah. Setelah keluar dari kapiler darah, kemudian masuk ke dalam jaringan-jaringan di sekelilingnya. Kemudian akan memberikan zat-zat makanan dari jaringan. Kemudian setelah itu cairan tersebut akan berkumpul di lekak-lekak jaringan yang kecil sekali. Dari lekak-lekak tersebut, limfe mengalir melalui jalan-jalan limfe.
Proses masuknya seperti pada susunan jalan darah. Pertama, limfe itu masuk ke dalam kapiler, kemudian antara kapiler yang satu dengan yang lain bertemu dan akhirnya menjadi besar, yaitu pembuluh limfe. Pada akhirnya, jalan-jalan limfe akhirnya menjadi dua buah, yaitu ductus thoracicus dan ductus lymphaticus dexter. Pembuluh limfe ini lebih kecil dan dindingnya lebih tipis dari pembuluh darah. Sebelum limfe dialirkan ke dalam darah, limfe ini akan disaring di nodus-nodus limfatikus. Setelah masuk ke fasa darah, limfe tersebut pertama akan dibawa ke ren. Di ren tersebut, zat-zat yang ada di dalam cairan tersebut akan dikeluarkan. Di dalam pembuluh limfe juga terdapat klep-klep sehingga cairan limfe tidak bisa kembali. Selanjutnya yang keempat yaitu kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening bagian dari sistem kekebalan tubuh manusia yang bisa membantu melawan kuman, virus, dan parasit penyebab infeksi, membasmi sel kanker, dan menghancurkan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh. Kelenjar ini tersebar di berbagai bagian tubuh seperti leher, ketiak, dada, dan perut. Nah, pada slide merupakan salah satu kelenjar getah bening yang terdapat pada leher. Kemudian yang kelima yaitu ada amandel atau tonsil, merupakan dua kelenjar kecil yang ada di tenggorokan. Organ ini berfungsi untuk mencegah infeksi khususnya pada anak-anak. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh semakin kuat sehingga fungsi amandel mulai tergantikan. Ketika fungsi tergantikan, amandel secara perlahan akan menyusut. Operasi amandel dapat dilakukan ketika amandel mengalami peradangan. Radang amandel atau tonsilitis dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Penyebab radang amandel yang paling sering adalah infeksi virus. Selain infeksi virus, radang amandel dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, sehingga radang amandel dapat ditangani dengan operasi, pemberian obat, atau cukup dengan perawatan di rumah. Pada slide dapat dilihat ilustrasi di mana amandel sehat dan juga ada amandel yang sudah mengalami peradangan atau tonsilitis. Kemudian yang keenam ada kelenjar getah bening pada ketiak. Kelenjar getah bening adalah pusat sistem kekebalan manusia. Lokasi getah bening diantaranya di ketiak, leher, dan selangkangan. Kelenjar getah bening berperan dalam memerangi penyakit baik disebabkan bakteri, virus, dan juga jamur. Pembengkakan ini muncul karena kelenjar getah bening mengalami pembesaran akibat reaksi sistem imun yang dihasilkan kelenjar untuk melawan zat asing. Beberapa infeksi umum yang bisa membuat kelenjar getah bening bengkak yakni flu, radang tenggorokan, campak, infeksi telinga, gigi berlubang, mononukleosis, dan HIV. Pada slide dapat dilihat gambar di mana tempat-tempat adanya kelenjar getah bening pada tubuh kita. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada edema. Edema terjadi saat cairan di pembuluh darah keluar ke jaringan di sekitarnya, sehingga cairan menumpuk dan menjadi bengkak. Edema yang ringan biasanya disebabkan karena berdiri atau duduk terlalu lama, terlalu banyak mengonsumsi makanan dengan kadar garam tinggi, atau menjelang menstruasi dan selama kehamilan bagi wanita. Kekurangan protein albumin. Protein termasuk albumin berperan menjaga cairan tetap berada dalam pembuluh darah. Kekurangan protein dalam darah dapat menyebabkan cairan di dalam pembuluh darah keluar dan menumpuk, sehingga menimbulkan edema. Contohnya pada penyakit sindrom nefrotik. Sekian video mengenai sistem limfatik, semoga dapat menambah wawasan kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.